Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan teori kelanjutan dari pertemuan pertama, yaitu tentang pembagian kata. Di pertemuan pertama, kita sudah membicarakan secara garis besar kata di dalam bahasa Arab atau kalimah, bahasa Arabnya. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi tiga, yaitu isim, fi'il, dan harf atau huruf. Isim kata benda, fi'il itu kata kerja, dan harf itu semacam kata depan lah. Seperti itu. Kita sekarang akan mencoba masuk ke pembahasan kita mengenai isim atau kata benda. Saya izin share screen. Ini materi yang sudah di-share di grup. Nah, sebagai awalan, kata benda di dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada yang maskulin atau muzakkar, dan ada yang feminin atau mu'annas. Biasanya kata yang mu'annas itu atau feminin itu ada tak marbutohnya di ujungnya. Gitu. Tak marbutoh. Sedangkan yang muzakkar pada umumnya tidak ada tak marbutohnya. Seperti kata masjidun atau masjid, itu kan ujungnya dal. Itu dianggap maskulin karena ujungnya bukan, ujung hurufnya itu bukan tak marbutoh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Ya, baik. Nah, saya coba lanjutkan. Karena bukan tak marbutoh maka maskulin. Kata masjidun. Tapi kata-kata misalnya madrasatun umpamanya, nah itu dianggap feminin atau maskulin karena ujungnya ada tak marbutohnya. Nah, ini contoh. Di sini ada kata benda. Saya bagi dua. Ada yang memang menunjuk kepada benda mati ya. Ada yang kata benda menunjuk kepada orang. Gitu. Dan ada beberapa kecualian. Kekecualian ini contoh saja ya. Umpamanya di sini kata kitab itu dianggap muzakkar atau maskulin. Sedangkan mistorotun, nah ini penggaris artinya itu dianggap mu'annas. Pertanyaannya, kenapa dia harus mu'annas? Nah itu memang sudah begitu jadinya ya. Sudah begitu kebiasaannya. Jadi kitabun muzakkar, kemudian mistorotun mu'annas. Kirtosun, ya, itu kertas artinya, muzakkar, tolasa, penghapus, itu dianggap mu'annas. Kolamun, pen, dianggap muzakkar. Kurrosatun, itu buku tulis, dianggap mu'annas. Fundukun, funduk itu pondok bahasa kitanya ya. Ini artinya hotel, kalau di dalam bahasa Arab, funduk itu artinya hotel. Itu dianggap muzakkar atau maskulin, sedangkan Madinah, kota, ini ada taknya, itu dianggap mu'annas. Gitu. Nah, ada yang orang nih. Orang seperti muslim. Itu artinya orang Islam atau orang muslim tapi laki-laki. Muslimah, nah tulisannya muslimatun, itu muslim perempuan. Mukmin, nah ini orang beriman laki-laki. Mukminah berarti yang perempuannya. Mukhlis, jadi mukhlisoh gitu ya. Tobib, bisa nanya ke saya jadi atau nanya kalau tobibah. Nah itu pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian ada pengecualian ya. Pengecualian itu ada kata-kata yang tulisannya perempuan tapi sebenarnya laki-laki. Seperti kata-kata Tolhah. Tolhah itu nama seorang sahabat Nabi, tapi laki-laki dia. Ada lagi Hamzah. Hamzah itu kan pamannya Nabi ya. Nah itu juga laki-laki. Padahal ini ada tak marbutohnya kan ya. Nah, Tolhatu ada tak marbutohnya. Hamzatun ada tak marbutohnya. Nah,
Baitun juga dianggap laki-laki. Nah, ini kalau ini kata-katanya disebutnya itu mu'annas majazi. Jadi ini sebenarnya kata-katanya mu'annas ya, tapi orangnya laki-laki gitu. Nah, kalau sebaliknya ada juga kata-kata Zainab. Zainab ini nama perempuan gitu. Tapi tulisannya laki-laki. Nah, kalau kita menyebut Mas Muki tetap Mas Muki. Nah, Tolhah juga sama kan? Kalau kita nanya Mas Muka, ya tetap Mas Muka. Jadi Tolhah, Ismi Tolhah gitu kan. Harusnya kan Mas Muki, tapi karena orangnya laki-laki, kita sebut Mas Muka gitu. Jadi Hindun ini nama perempuan ya. Nah, kemudian kata-kata yang kata benda tapi dianggap perempuan seperti kata Ardun. Ardun ini artinya bumi ya atau tanah, tapi dia dianggap perempuan. Itu. Jadi khalaqas samawati wal ardo wa ma fiha. Jadi di Quran kan menjadikan ardo bumi, tapi wa ma fiha dan apa yang ada di bumi gitu. Ya, pakainya fiha dia karena dianggap perempuan. Nah, ini pengecualian. Ya. Jadi selalu ada saja pengecualian. Kalau pada umumnya seperti ini, semua kata yang ada tak marbutohnya dianggap perempuan dan yang tidak ada tak marbutohnya dianggap laki-laki, baik benda maupun orang. Oke. Nah, di sini funduk hotel dianggap laki-laki muzakkar atau maskulin, madinatun kota itu dianggap muannas. Nah, apa hubungannya pentingnya kita ketahui? Karena nanti ketika kita menyebut kata-kata ini dan itu dan mengganti kata benda, maka yang funduk itu kata gantinya menjadi huwa, madinatun kata gantinya menjadi hiya gitu. Nah, itu pentingnya kita ketahui. Jadi kalau kita misalnya itu hotel, kita nyebut dengan kata zalika. Tapi kalau kita bilang itu kota, pakai hadhihi atau pakai tilka ya. Hadza punduk, hadza funduk, ini hotel. Hadhihi Madinah, ini kota. Zalika funduk, nah, tilka Madinah. Nah, nanti kata kerja isim isyarah kata tunjuknya nanti akan kita pelajari sendiri ya. Ini contoh aja. Kemudian kita fokus masih kepada maskulin dan feminin. Nah, kalau orang sebenarnya agak mudah membuatnya. Kalau orang yang laki-laki untuk diubah menjadi perempuan tinggal tambah taknya aja. Misalnya dokter, tobib. Kalau dokternya perempuan, tobibatun gitu. Muhandis, insinyur. Kalau muhandisnya perempuan, insinyurnya tinggal muhandisatun gitu. Muhandisah gitu kan. Mumarid, perawat ya atau suster. Ya, mumarid itu perawat, bisa laki-laki, tapi kalau mumaridoh ya suster gitu, kira-kira gitu. Muwazzaf pegawai tinggal muwazzafah. Sayyidali apoteker ya, sayyidaliyah. Nah, itu berarti perempuannya. Oke. Nah, ada kata-kata yang misalnya apa namanya yang tidak diubah-ubah gitu ya. Seperti kata hasub, hasub atau laptop ya. Hasub bahasa Arabnya laptop atau syabikah, internet. Internet syabikah itu ya dia perempuan gitu. Dianggapnya hasub, nah laptop ini laki-laki. Jawal atau hatib handphone ya. Handphone itu bisa jawal, bisa hatib, itu dianggap laki-laki. Jadi kalau misalnya kita nanya, aina jawali, aina hatifi, mana handphone saya? Nah, aina jawali, ya jawali alal maktab. Handphone saya di atas meja, umpamanya gitu ya kalimat-kalimatnya. Nah, nadzarah, kacamata, nadzarah atau minzor. Itu dianggap perempuan. Ana astamilun nadzarah. Nah, ini ana astamilun nadzarah, saya pakai kacamata. Nah, aina nadzarati, di mana kacamataku? Nah, ini dianggap perempuan karena ada taknya ini ya. Kemudian syurti ya, itu polisi laki-laki, syurtiyah polisi polwan, polisi wanita. Jadi syurti dengan syurtiyah. Nah, ini dua jenis kata maskulin dan feminin baik benda maupun orang. Dan ini adalah kekecualiannya. Kekecualiannya juga nanti ada lagi, tapi ini sekedar contoh ya.
supaya tidak terlalu banyak, nanti gampang untuk memperkayanya. Nah, berikutnya dari segi bilangan, kata benda dibagi 3, ada tunggal, ada double, dan ada 3 atau jamak ya. Yang mungkin di dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris ya, itu 2 kan udah plural ya, udah jamak ya. Jadi 1 dan 2, udah. Kalau bahasa Arab 2 itu namanya tasniyah. Jadi mufrad, tasniyah, jamak. Jadi mufrad itu tunggal, tasniyah itu 2, jamak itu 3 atau lebih. Baik laki-laki maupun yang jenis perempuan. Jadi ada 2 bagian ya. Ada 3 bagian, ada tunggal, ada tasniyah, ada jamak. Jadi tunggal, dual, dan jamak. Nah, laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi ada tunggal laki-laki, 2 laki-laki, 3 atau lebih laki-laki. Tunggal perempuan, ya kan? Kemudian 2 yang perempuan, 3 atau lebih perempuan. Nah, ini kita contohkannya. Contohnya ya. Istilahnya, kalau yang laki-laki disebut jama mujakkar. Ya, mudzakkar salim. Kalau yang perempuan jama muannas salim. Nah, itu pada umumnya ya. Kalau jama muzakkar salim biasanya itu ditambah waw dengan nun. Nah, di sini kita lihat di tabel ini maksudnya 1 ya, muslimun. Kalau mau dibikin 2, itu tambah alif dengan nun. Patokannya seperti itu. Jadi muslimun, muslimani. Kalau mau dibuat jamak, tambah waw dengan nun, muslimuna. Ini untuk jenis yang laki-laki. Jadi muslimun, muslimani, muslimuna. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Mukhlisun, mukhlisani, mukhlisuna. Nah, gitu cara buatnya. Jadi kalau kita ikutin, maka kita akan bisa membuat jamak sendiri ya. Nah, dengan kaedah kalau 2 ditambah alif dengan nun, kalau jamak itu ditambah waw dengan nun untuk jenis kata yang laki-laki ya. Muhandisun, muhandisani, muhandisuna. Nah, muhandis itu insinyur ya. Kalau 2 berarti muhandisani. Kalau banyak muhandisuna, 3 atau lebih. Mumarrid, mumarridoni, mumarriduna. Muwazzaf, muwazzafani, muwazzafuna. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang jama muannas salim yang jenis perempuan. Nah, muslim itu jadi muslimah. Jadi muslimatun, muslimatani. Nah, ini yang merah tambahannya nih. Muslimatun, muslimatani. Jadi ada perubahan huruf dari tak marbutoh ke tak biasa ketika dibikin 2. Muslimatani, 2 orang Islam perempuan. Kalau jama 3 atau lebih itu muslimatun. Muslimatun. Jadi cara membuatnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Ini orang mukmin perempuan berarti kan. Mukhlisatun, mukhlisatani, mukhlisatun. Muhandisatun, muhandisatani, muhandisatun. Nah, ini yang merah. Saya beri merah, ini maksudnya huruf tambahan ketika dia dirubah menjadi 2 atau menjadi jama. Kemudian yang ketiga jama taksir. Nah, jama taksir ini kaedahnya tidak ditambah alif waw dengan nun atau alif dengan ta, tetapi dia berubah begitu saja secara tidak beraturan, tidak mengikuti kaedah yang jama muzakkar dan jama muannas atau jama laki-laki dan jama perempuan, tetapi dia mengikuti pola-pola tertentu. Ada hurufnya bisa bertambah, ada bisa berkurang. Ini contoh. Alimun itu orang yang alim, orang berilmu, orang berpengetahuan. Kalau 2 alimani, tetap sama kalau 2-nya. Nah, ketika 3 atau lebih, dia pakainya jadi ulama. Nah, ulama ini kan waw dengan nunnya nggak ada, tidak seperti jama muzakkar ya. Padahal ini artinya alimun itu kan orang alim, tapi kan laki-laki ya. Tapi ketika dijamakan tidak alimuna, tapi ulama. Ya. Jadi kata ulama itu sudah bentuk jama. Nah, itu yang orang. Nah, yang kitab, yang benda juga sama. Misalnya kitabun, kitabani, 2 kitab, jamaknya kutubun. Nah, ini ada yang hilang malah kan. Jadi alifnya hilang nih, kutubun. Nah, tobibun, tobibani, atibau. Jadi kalau kita mau bilang dokter-dokter bekerja di rumah sakit. Al-atibba'u ya'maluna fil mustashfa gitu. Al-atibba'u ya'maluna fil mustashfa. Atau kalau mau kata kerja duluan,
ya'malul atibba'u fil mustashfa gitu. Ya'malu atibba'u fil mustashfa. Dokter bekerja di rumah sakit. Dokter-dokter ya. Nah, kemudian kata benda, kalau dokter kan orang ya. Kalau kata benda seperti kirtos. Kirtosun satu kertas, kirtosani dua kertas, jamaknya korotis. Jadi umpamanya saya mengambil 3 helai kertas. Berarti ana akhudu salasa korotis. Nah gitu. Jadi karena kita salasa, pakainya korotis. Tapi kalau ana akhudu kirtosain. Nah, saya mengambil 2 kertas. Asalnya kirtosani, tapi kirtosain karena menjadi objek. Nah, kalau kita katakan ada 2 kertas di atas meja, nah pakainya kirtosani. Jadi alal maktab kirtosani. Ala maktabi kirtosani. Di atas mejaku ada 2 helai kertas, gitu. Tapi kalau misalnya ana aktubu ala kirtosain, saya menulis di atas 2 kertas. Nah, berarti pakainya kirtosain. Jadi berubahnya itu dari alif ke iya. Nah, baik kita ini dulu perubahannya dulu ya. Nah, fundukoni, fanadik. Tadi kan hotel ya. Zamannya hotel itu bukan fundukuna, enggak. Kalau yang lain kan misalnya apa tadi mumaridoni, mumariduna. Kan kalau ngikutin itu fundukun, fundukoni, fundukuna kan kira-kira gitu ya. Tapi itu ternyata tidak berlaku. Kalau kita cari di kamus ternyata zamannya itu fanadik gitu kan. Jadi misalnya hotel-hotel di Jakarta itu sangat megah misalnya gitu kan. Al-Fanadik di Jakarta fahmah misalnya gitu ya, megah fahmatun. Jadi al-fanadik di Jakarta misalnya tinggi-tinggi ya, murtafi'atun. Hotel-hotel di Jakarta itu menjulang. Al-fanadik di Madinah Jakarta murtafi'ah. Nah, gitu. Jadi hotel-hotel di Jakarta itu tinggi-tinggi sekali. Banyak kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi fanadik. Nah, kemudian baitun rumah jamaknya buyut gitu. Nah, ini sekedar contoh. Jadi contoh ada 3 jenis jama, jama muzakkar yang laki-laki, jama muannas yang perempuan, jama taksir bisa dari kata yang perempuan, bisa juga dari kata yang laki-laki, tapi perubahannya tidak mengikuti kaidah yang ini gitu. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana kita tahu? Nah, kita tahunya dari kamus gitu. Kita tahunya dari kamus ini. Nah, kalau kita misalnya menyebut yang belum tahu jamaknya, kita sebut aja jama muannas misalnya, yang muannas dibuat jama muannas dengan menambahkan alif dan ta, ya insya Allah sih orang Arab juga ngerti gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu jama ininya, memang tidak ada cara lain, kita harus menghafalkan beberapa kata yang memang perubahannya itu tidak teratur gitu, jama. Tapi ada polanya ya. Nanti ke depan kita akan lihat polanya. Oke, nah ini latihannya. Mari sekarang kita latihan ya untuk membuat 2 dan membuat 3. Ini saya ambil dari orang ya. Solihun itu artinya orang saleh ya, atau yang soleh. Kalau diubah menjadi 2 menjadi solihani. Nah, Solihani. solihani. Nah, solihani ya, ini tambah alif dengan nun. Kalau jamak, Dok? Solihuna. Ya. Nasirun jadi Nasiri. nasironi, jamaknya Nasironi. Nasiruna. nasiruna. Doribun, Doribani. jamaknya Doribun. doribuna. Iya, kira-kira seperti itu. Kemudian mani'un. Mani'ina. Mani'ani. Mani'ana. Mani'ani. Mani'ani tetap alif dengan nun. Ni ujungnya. Jamaknya Mani'una. 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 Ya, mani'una. Roki'un. Roki'ani. Roki'ani. Nah, Roki'una. roki'una. Sobirun. Sobironi. Ya, Sobiruna. ya betul. Oke. Nah, Fatihun. Fatihani. Fatihuna.
Ya, katibun, katibani, katibuna, tibuna. Qati'un, kotiani, kotiuna, qati'una. Betul. Nazirun, nazira, nazironi, ya, naziruna. naziruna, ya. Nah, ya begitulah kira-kira yang beraturan, kita agak mudah identifikasinya. Kalau mau dibuat 2 tambah alif dengan nun, kalau mau dibuat 3 atau lebih waw dengan nun. Gitu. Domirnya ketika 2 namanya huma, ketika banyak hum, ya kan? Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, ini sekarang jama yang perempuan. Patokannya atau pedomannya ya, untuk 2 masih sama ditambah alif dengan nun, ya. Atau kalau yang tak ditambah taknya itu diganti dengan tak biasa plus alif dengan nun, jamaknya ya, kata-kata yang ini langsung dibuang taknya ditambah alif dengan tak biasa. Jadi kalau di sini solihatun maka menjadi solihatani gitu ya. Saya coba saya coba tulis di sini solihatun solihatani. Solihatani ya. Solihatani itu berarti 2, solihat gitu kan ya. Jadi Solihat. kalau kita tulis ininya tetap sama, li ha ta nih. Nah, gini. Solihatani. Nah, ini seperti ini. Solihatani. Nah, kalau jamaknya berarti dia jadi Solihat. solihat. Jadi mukminin, mukminat. Makanya didoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah gitu, karena laki-laki dan perempuan dia selalu begitu. Oke, jadi kalau kita tulis di sini berarti solihat ya. Solihat. Nah, solihat. Gini jadinya tulisannya. Solihat. Nah, solihat. Itu udah jamak tuh, 3 ke atas. Nah, udah 3 ke atas. Jadi disebut jamak solihat. Namanya jamak muannas salim. Nah, sekarang udah ketahuan di sini karena di sini dari bentuk muannas dijamakkan. Nah, caranya seperti ini. Jadi ditambah alif dengan ta ujungnya, tak yang ininya jadi hilang. Jadi setelah huruf H kita tambah alif, terus tak yang ininya berubah jadi tak begini. Namanya tak mabsutoh, tak biasa. Kalau yang itu kan marbutoh. Ini nasirotun nih marbutoh nih. Nasirotun jadinya di sininya Nasirotani. nasirotani, betul di sininya. Nasirot. Nah, nasirot. Doribatun. Doribotani. Doribatani jadi Doribat. doribatun. Ya, doribatun, betul. Nah, yang memukul. Kemudian berikutnya mani'atun. Maniatani. Mani'atani. Maniat. Maniat. Nah, mani'atun. Roki'atun. Rokiatani. Roki'atani. Jadi jamaknya Rokiat. roki'atun. Nah, sobiratun. Sobirotani. Sobirotani. Sobiratun. Fatihatun. Fatihatani. Fatihatun. Ya. Katibatun. Katibatani. Katibatani. Katibatun. Katibatun. Qati'atun. Kotiatani. Qati'atani. Qati'atun. Ya. Naziratun. Naziratani. Nazirotani. Nazirotun. Ya, gitu. Nah, sekarang jamak taksir ini sengaja saya buatkan karena saya belum mengajari pedomannya ya. Pedomannya tinggal mohon dibaca saja. Kita sekarang buat yang paling enggak yang tasniahnya dulu ya. Yang 2-nya kan tetap ditambah alif dengan nun ya. Nah, di sininya alif dengan nun. Nah, kalau yang di sininya enggak beraturan, tapi udah saya tuliskan di sini jamaknya.
Nah, ini rasulun, seorang rasul. Kalau dua berarti Rasulani. jadi rasulani. Nah, Sulani. jamaknya rusulun. Nah, harus dihafalkan kalau ini. Rusulun, ya. Itu Rusulani. artinya rasul-rasul. Makanya di Al-Qur'an kan waktu kita surat baca Al-Baqarah, amanar rusulu bima unzila ilaihi mir rabbih, gitu kan. Amanar rasulu bima, terus la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Nah, rusul itu kami tidak membedakan rasul-rasul itu, mir rusuli. Nah, itu jadi rusul. Nah, sekarang nabiyun. Nabiyun, Nabiyani. nabiyani, jamaknya ini. Anbiya. Anbiya. Ya, anbiya. Ya, jadi anbiya itu artinya nabi-nabi. Waliyun, kalau dua, Waliyani. waliyani, jamaknya Aulia. 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 Nah, kita kan suka bikaromati aulia ilah. Nah, ini aulia nih berarti bikaromati aulia ilah berarti itu menggunakan bentuk jama gitu. Nah, da'in itu penyeru atau pendakwah, satu ya, laki-laki. Kemudian kalau dua gimana? Da'ani. Nah, mestinya da'ani ya. Tapi di sini ditukar, kan tadinya 3 huruf. Nah, ini yang alifnya ini, Dok, itu ditukar ke iya. Jadi ditambah iya di sininya. Da'iyani. Da'iyani. Jadi tetap ditambah iya di sini. Da'in da'iyani. Nah, jamaknya jadi begini. Du'atun. Ini agak aneh nih. Du'atun. Du'atun itu artinya para da'i. Tapi jamak gitu. Du'atun. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Nih, tolib. Tolibun. Tolibani. Tolibani. Jamaknya tulabun. Tulab. Tulabun. Ustadun. Ustadani. Azani. Asatid. Nah, kalau guru-guru berarti asatid. Asatis. Ya, asatid itu guru-guru maksudnya. Kalau duanya ustadani. Gitu. Zakiyun. Zakiyani. Zakiyani jamaknya Azkia. Azkia yang bersih. Ya, zakiyun orang yang bersih, zakiyani azkia. Nah, fadilun yang utama atau yang mulia, fadil, al-fadil. Nah, kalau dua Fadilani. fadilani. Nah, jamaknya Fudula. Fudola'u. Fudola'u. Jadi kalau kita misalkan yang mulia ayyuhal fudola, gitu nyebutnya. Ayyuhal fudola. Kalau sendiri misalnya sahibil fadil Tobib Sigit. Nah, misalnya gitu. Sahibil fadil Tobib Irfan. Teman saya, itu cara menghormat tuh begitu orang bahasa Arab itu. Jadi misalnya akhinal fadil, saudara kita yang mulia. Nah, itu al-fadil pakainya. Akhinal fadil. Fadil anaknya Dr. Irfan. Ya. Bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan ya, bukan. Ya. Al-fadil, al-fudala. Ya. Nah, Sa'id, bahagia. Kalau dua gimana? Sa'idani. Sa'idani. Kalau banyak? Su'ada. Ya. Yang berbahagia. Misalnya, alhamdulillah nahnu su'ada. Alhamdulillah kita berbahagia. Hadal masa, sore ini. Banyak kayak gitulah ya. Nah, waladun, kalau dua orang anak? Waladani. Waladani. Kalau jamak? Auladun. Jadi kalau kita menyebut fil masjid salah satu aulad. Di masjid ada 3 anak laki-laki. Fil masjid salah satu aulad. Fil masjid waladun. Di masjid ada seorang anak laki-laki. Fil masjid waladani. Di masjid ada 2 anak laki-laki. Fil masjid salah satu aulad. Di masjid ada 3 anak laki-laki. Kayak gitu cara membuat kalimatnya. Nah, kalau ibnun, kalau 2 berarti ibnani. Kalau jamak abna'u. Abna'u berarti anak-anak laki-laki.
Tapi bedanya kalau abna itu kandung, kalau aulad itu tidak mesti kandung. Gitu. Oh, Nah, sekarang abun itu bapak artinya. Kalau dua bapak, abani, abani. Kalau bapak-bapak, aba, ya abaun. aba, Abaun. Nah, umun ibu. Kalau dua ibu, umani, ummani. Kalau tiga ibu, ummahat. ummahatun. Nah, ini kan ada tambahan ha dengan ta ya. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Memang aneh dia. Ummahat. Ummatun artinya umat. Kalau dua umat, Ummatani, ummatani. Nah, kalau jamak, umamun, umamun. Ya, Umam. umamun. Umamun itu artinya umat-umat. umat, umamun. Jadi umam. Sayyidul umam berarti rajanya umat gitu. Nah, Madinatun kota. Kalau dua, Madinatani, Madinatani. Kalau jamak, Madinatun. mudunun, mudunun. Nah, kalau Mudun. kota-kota mudunun. Nah, baladun itu negara, baladani, baladani jamaknya buldanun, buldan. Misalnya buldanun Arabiyah itu berarti negara-negara Arab. Buldanun Urubiyah berarti negara-negara Eropa gitu. Buldanun Arabiyah itu negara-negara Arab. Insanun manusia jamaknya duanya gimana duanya? insanani, Insanani. Nah, jamaknya annas, annas atau nasun atau annasu. Jadi nas, annas, surat annas itu artinya manusia-manusia. manusia. Jamak dari insan, kalau satu insan. Misalnya ada orang di masjid. Fil masjid insan. Kalau di masjid itu banyak orang, fil masjid Annas, annas. Ya. Nah, mar'atun artinya perempuan. Kalau dua, par'atani, kalau jamak, amro'ah, im bacanya. amro'atun, Im. Imro'atun. imro'atun. Ya, imro'atun atau nisaun. Bisa. Kan ada surat An-Nisa kan? Itu Ya, artinya perempuan-perempuan. Jadi tunggalnya apa? Mar'atun ini. mau Gitu. par'atun. Mar'atun asalnya. Nah, akhun satu saudara, kalau dua, Akhani, ya akhoni. Jamaknya akhun, ikhwah, ikhwatun. Nah, ikhwatun. ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini pakainya ikhwah. Imamun, kalau dua, Imamani, imamani. Kalau jamak, a'immatun, a'immatun. Far'un, cabang. Kalau dua, far'ani, far'ani. Kalau jamak, furu'. furu'un, Furu'un. Nah, ada di dalam istilah fikih itu namanya cabang. furu'iyah. Furu'iyah itu artinya kan masalah-masalah cabang ya. Nah, Oh, aslun. Aslun itu asal atau pondasi. Kalau aslani, dua, aslani. Kalau jamak, usul, usul. usulun, Usul. Ya, usulun usul artinya, fikih, usul fikih. makanya kan ada usul fikih kan. Usul Hmm. fikih itu berarti pondasi atau asalnya fikih itu diambil. Asalnya suatu hukum diambil. Itu namanya usulul fiqh. Kemudian asasun. Asas artinya dasar. Kalau dua, Asasani, asasani. asasani, Kalau jamak, ususun, ususun. Nah, ususun sama dengan bentuknya nih rusulun. Sama nih. Kabirun, jadi kabirani, kabirani. Kemudian kibar, dijamakan kibarun, kibar. Kibar gitu. Nah, sohirun, zohironi, sohironi, sigorun. bigorun, Rojulun, rojulani, rijal, rijalun. Rijalun. Rijalun ini jama dari rojul. Tiflun, tiflani, jamanya atfalun. atfal,
atfalun. Kan TK-TK itu mereka nyebutnya Raudatul Bustanul Atfal ya? Atfal. Ya, Bustanul Atfal bukan? Raudatul Atfal Oh, disebutnya gitu. Raudatul Atfal. Raudatul Atfal itu kan Taman. taman anak-anak TK. Hmm. Nah, Raudatul Atfal. Nah, syahidun, Syahidani. Syuhada. syuhada, hajun, Hajani. jamaknya Hujajun. hujajun, al-hujaj al-Indonesia, haji-haji Indonesia, ghaniyun, Koniyani. jamaknya aghniya'u, Aghniya'un. fakirun, Fakironi. jamaknya Fukoro. fuqara, ya sorry, fuqara'u ya, fuqara'u. Fukoro. Nah, miskinun, ya ada miskin satu lagi, Miskinani. miskinani, Masakin. masakin, nah itu jama dari miskin. Masakin. Nah ini menuju kepada orang-orang kalau ini ya. Jadi ini kebanyakan orang nih. Nah, menuju kepada orang. Sekalipun di sininya yang tidak beraturan, tapi saya ambilnya dari orang nih. Abun, umun, umatun. Itu kecuali ini nih Madinatun, baladun, insan kan orang lagi. Nah, mungkin itu ya sekedar perubahan ya. Kita prinsip-prinsip perubahan di dalam kata benda. Ya, ada jama muzakkar salim yang beraturan yang jenis laki-laki baik benda maupun orang. Jama muannas salim ya baik yang benda maupun orang, dan ketiga adalah jama taksir yang tidak beraturan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita tutup. Ada yang mau disampaikan? Jadi sebenarnya Madinah itu artinya kota ya. Kota. Jadi kalau Madinah sendiri sebenarnya nama-namanya apa? Ya, Kota. kalau yang Madinah, yang Madinatun Nabi disebutnya orang nyebutnya Madinatul Munawwarah. Nah, atau Madinatun Nabi nyebutnya Madinatun Nabi atau Madinatul Munawwarah. Nah, kalau Madinah Jakarta ya kota Jakarta. Tapi kalau Madinatul Munawwarah, nah itu maksudnya Madinah kota Madinah Arab Saudi, kira-kira gitu. Misalnya fi ayyati Madinah, fi ayyi Madinah taskun, di kota apa Anda tinggal? Askun fi Madinah Jakarta. Askun fi Madinah Bandung. Saya tinggal di kota Bandung. Askun fi Madinah Surabaya. Askun fi Madinah Solo. Misalnya gitu. Kata kerjanya yang ngikutin subjek ya, bukan ngikutin objek ya. Askun kan saya tinggal. Askunu fi Madinah Solo. Aina taskunu, askunu, nah gitu. Aina taskunu, askunu, nah, kan langsung. Aina anta taskunu, ana askunu. Nah, itu sama aja. Nah, mau pakai aina anta taskun atau aina taskunu itu menunjukkan anta, kamu. Baik, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya insya Allah materinya tentang kata kerja ya. Jadi kan kita kan kemarin isim, fiil, dan huruf ya. Nah, berarti berikutnya adalah kita akan membahas tentang kata kerja. Fiil ya, fiil. Nah, isim kan udah nih. Isim, nanti fiil, nanti terakhir huruf. Baru ke yang lain-lainnya. Baik, terima kasih. Nastafikum wa syukron jami'an. Fahayya nakhtatim bi qiraah surat al-Fatihah ala hadhiniyah wa lakum salihah bi karamati Syekhina Syekh Abdul Husain. Syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Iya, kan